Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi perusahaan jasa dalam hal menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu biasanya terdiri dari neraca, laba rugi, dan perubahan posisi keuangan dan neraca. Nah, bentuk-bentuk dari laporan keuangan itu ada berbagai macam. Di sini yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu yang meliputi penghasilan, income, dan beban expense. Nah, bentuk dari laporan keuangan laba rugi yang pertama adalah dibentuk secara bertahap, yaitu suatu bentuk laporan laba rugi di mana adanya pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Itu untuk yang bertahap. Ini adalah format laporan laba rugi secara bertahap atau dengan kata lain multiple step. Identitas perusahaan, ini nanti nama perusahaan harus ada, laporan laba rugi, periode laporannya itu kapan. Ya. Di sini terdiri dari pendapatan usaha, biaya-biaya, ini ada biaya A, B, C, maksudnya ini nanti macam-macam biaya kita tulis di sini. Setelah itu total, totalkan semua biaya ini total biaya, kemudian pendapatan usaha dikurangi dengan total biaya usaha, itu adalah laba rugi usaha. Jika laba, tulis laba, ruginya hilangkan. Jika rugi, laba ini dihilangkan. Jangan tulis laba atau rugi. Harus jelas ya nanti. Kemudian setelah kita mendapatkan laba atau rugi usaha, baru kita masukkan pendapatan dan biaya di luar usaha. Seperti ini. Kemudian kita jumlahkan total pendapatan dan biaya di luar usaha. Setelah itu kita jumlahkan atau kita kurangkan ya antara laba rugi usaha dengan laba rugi bersih. Dikurangkan kalau misalkan ya setelah itu laba rugi bersih nama akhir di sini. Jika laba, laba bersih. Jika rugi, rugi bersih. Yang berikutnya adalah laba rugi yang dibentuk dalam satu tahap atau single step. Suatu bentuk laporan laba rugi di mana tidak adanya pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Ini nanti kita gabung semua. Ya, formatnya kita lihat. Ini adalah identitas perusahaan sama laporan laba rugi, periode laporan. Pendapatan usaha, semua pendapatan usaha kita tulis, biaya-biaya usaha, biaya A, B, C, dan seterusnya. Jadi tidak ada pemisahan antara biaya usaha dan biaya di luar usaha. Total biaya, laba, rugi, bersih. Ya, pendapatan usaha dikurangi dengan biaya, laba bersih atau rugi bersih. Nah, untuk pendapatan ini nanti, jika pendapatannya ada dua, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, ini kita gabung. Oke, kita lanjut ke bentuk laporan berikutnya. Setelah kita menyusun laporan laba rugi, langkah selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Nanti dalam menyusun laporan keuangan jangan terbolak-balik. Yang pertama yang harus kita bentuk adalah laporan laba rugi, karena kita menentukan laba atau rugi. Setelah itu kita membentuk laporan perubahan modal, capital statement, yaitu di mana laporan keuangan ini menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Identitas perusahaan, laporan perubahan modal, ini nama laporannya, dan periode laporannya kapan. Kita bentuk pertama dimulai dari modal awal. Modal awal ini bisa kita ambil dari neraca saldo awal. Ya, berapa modalnya? Laba atau rugi ini kita ambil di laporan perubahan modal atau di neraca lajur juga bisa. Laba, jika laba di sini
Kemudian ada FRIFE, ini di sini kita letakkan penambahan atau pengurangan modal. Maksudnya begini, jika laba dikurangin FRIFE ini masih surplus atau plus, maka di sini namanya penambahan modal. Modal awal ditambah dengan penambahan modal, nanti modal akhir. Jika laba ini lebih kecil dari FRIFE, berarti nanti minus. Di sini berarti pengurangan modal. Ya. Dan di sini modal awal dikurangi dengan pengurangan modal. Dan jika perusahaan rugi bersih, kemudian ada FRIFE, berarti rugi dan FRIFE dijumlahkan. Nah, di sini nanti namanya pengurangan modal. Modal awal dikurangi dengan pengurangan modal, ketemulah nanti modal akhir. Jadi tergantung ya, nanti di sini kita jumlahkan atau kita tambahkan antara ini. Jika rugi ditambah dengan FRIFE. Jika laba dikurangi dengan FRIFE. Jika labanya lebih kecil dari FRIFE, berarti masih minus di sini, berarti pengurangan modal juga. Selanjutnya laporan perubahan laba ditahan jika ada, ya sama bentuknya dengan laporan perubahan modal, cuman di sini kita menggunakan laba ditahan. Laporan keuangan selanjutnya adalah neraca. Neraca atau disebut juga dengan balance sheet. Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas suatu unit usaha pada saat tertentu. Ada dua bentuk dari laporan neraca, bentuk skontro dan stapel. Bagaimana ini yang dimaksud dengan skontro dan stapel? Kita lihat berikutnya. Ini adalah contoh neraca yang disusun dalam bentuk skontro, artinya antara aktiva dan pasiva ini bersebelahan kiri dan kanan. Ya. Aktiva ini aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, total aktiva lancar dan aktiva tetap kita jumlahkan, temulah nanti total aktiva. Sisi pasiva isinya adalah hutang dan modal. Jika ada laba ditahan, laba ditahan. Jika tidak ada, laba ditahannya dihilangkan. Hutang lancar A, B, ini maksudnya kalau misalkan hutang lancar kita banyak, tulis seberapa banyak, semua kita tulis. Kemudian total hutang lancar, kemudian hutang tetap, modal, laba ditahan, kita jumlahkan, sehingga nanti ketemu total pasiva. Total aktiva dan total pasiva ini harus sama. Jika berbeda, berarti ada kesalahan. Ingat, modal yang ada di laporan neraca ini kita ambil dari laporan perubahan modal, yaitu modal akhir. Ya, jangan diambil yang ada di neraca saldo atau di neraca lajur, karena itu adalah modal awal. Yang di sini kita menggunakan modal akhir, sehingga nanti dia balance. Kalau kita gunakan modal awal, tidak akan pernah balance di sininya dengan aktiva. Ini adalah neraca bentuk stafel. Dia dari atas ke bawah. Bisa dilihat ya perbedaannya. Aktivanya di atas, pasifanya di bawah. Kalau skontro, aktivanya sebelah kiri, pasifanya sebelah kanan. Seperti tadi di slide sebelumnya. Ya, ini antara total aktiva dan total pasifa ini juga harus sama. Cara pengambilan angka atau nominalnya sama dengan bentuk kontrol, hanya bentuknya saja yang berbeda. Sekarang kita menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca lajur Astia Dekorator yang pernah dibuat sebelumnya. Ya, ini neraca lajurnya. Kita lihat di sini ada laba 3.228 di kolom laba rugi, ini kolom neraca sama perbedaannya, selisihnya sama. Nah, sekarang kita bentuk ke dalam format laporan keuangan yang formal, ya. Seperti apa? Pertama kita mulai dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita bentuknya apa? Satu tahap ya, berarti ini karena terjadinya pemisahan antara biaya usaha dan biaya di luar usaha. Pendapatan jasa kita ambil sebelah kredit.
Sebelah kredit ini ada di laporan di neraca lajur, maksudnya di kolom laba rugi, kredit adalah pendapatan, kita pindahkan pendapatan. Kemudian kita cari, tidak ada lagi pendapatan, tinggal kita pindahkan sisi debitnya adalah biaya-biaya. Tinggal pindahkan saja. Biaya gaji 3 juta sekian sampai ke bawah. Ya. Nih. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan total biaya. Pendapatan jasa dikurangin dengan total biaya, ketemulah laba bersih karena pendapatannya lebih besar dari biaya. Jika nanti pendapatan di sini misalkan 6 juta, berarti biayanya 7 juta, berarti di sini ada kerugian 1 juta lebih. Di sini namanya rugi bersih jika hal demikian yang terjadi. Tapi dalam hal ini Askia Dekorator pendapatannya lebih besar daripada biaya. Makanya di sini dia laba bersih. Perhitungan di sini harus sama juga dengan yang ada di sini, di neraca lajur. Jika berbeda, berarti ada kesalahan atau kekurangan atau ada yang belum kita pindahkan ke laporan rugi laba ini. Selanjutnya kita menyusun laporan perubahan modal. Di sini ada ini maksudnya laporan perubahan modal ya, bukan laba perubahan modal misalnya. Nanti tolong dikoreksi. Modal awal ini bukan di Askia Dekorator itu modalnya itu dia menyetorkannya pada tanggal 10 Desember. Sehingga di sini kita buat modal tanggal 10 Desember 30 juta. Laba, kemudian prive. Laba kita ambil di laporan laba rugi. Prive kita ambil di neraca lajur. Ini ada prive. Nah, prive di neraca lajur tempatnya. Kita pindahkan ke sini, ke laporan perubahan modal. Penambahan modal, kenapa penambahan modal? Karena labanya lebih besar dari prive, masih ada surplus 1.228. Sehingga modal awal ditambahin penambahan modal, modal akhir sekarang 31.228.000. Setelah ini kita menyusun neraca. Neraca ini kita hanya memindahkan kolom neraca lajur sebelah ini neraca ya. Ini untuk aktiva, ini untuk pasiva. Aktivanya ada kas, perlengkapan saldo akhirnya ini total aktiva lancar, aktiva tetap kita punya kendaraan, kita punya akumulasi sifatnya mengurangi, peralatan ada akumulasi penyusunan peralatan juga mengurangi, total aktiva tetap jumlahkan ya. Jumlahkan, kemudian kita jumlahkan total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap, total aktiva. Hutang, ada hutang gaji, hutang bunga. Ada hutang jangka panjang, itu hutang wesel, mungkin karena lebih dari 1 tahun, jadi dia dimasukkan ke dalam kategori hutang jangka panjang. Modal ini dari laporan perubahan modal tadi, bukan yang ada di neraca lajur. Di sini juga ada modal untuk modalnya 30 juta. Ini adalah modal awal. Yang kita ambil adalah modal di laporan perubahan modal. Sehingga balance 58.250 total aktiva dan total pasiva atau kewajiban dan modal. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan dapat menyelesaikan laporan keuangan dengan mudah, cepat, dan tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.